Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya sehat, saya hebat. Yes. Oke, pada semangat ya hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Ibu absen ya hari ini. Jojo, Hadir Bu. Zakia, Hadir Bu. Raihan, Hadir Bu. Vanessa. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya murid-murid ibu hari ini. Hari ini kita akan belajar pada kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Materi kita yang pertama adalah tentang aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Melalui sebuah cerita tentang sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Oke, good job Rehan. Ya, Indonesia itu setelah merdeka masih harus mempertahankan kemerdekaannya. Karena apa? Masih ada bangsa lain yang datang untuk menjajah bangsa Indonesia. Coba Zakia dibaca tentang teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Oke, itu tadi teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo, Raihan coba baca pertempuran Surabaya yang paragraf 1. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Oke, Jojo, paragraf 2-nya. Pertempuran ini dalam pasukan Inggris dapat ditukui mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Maladi. Oke, Vanessa, paragraf ketiganya. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersejuta harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Yo, Zakia, paragraf terakhir. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggelempung Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, tadi kan sudah membaca tentang teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan pertempuran Surabaya. Dari cerita pertempuran Surabaya itu, Ibu minta kalian membuat kalimat efektif dengan menggunakan aspek 5W1H itu ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Vanessa membuat kalimat dengan aspek apa dan mengapa ya. Zakia membuat kalimat menggunakan aspek bagaimana dan kapan. Jojo membuat kalimat dengan aspek siapa. Dan Rehan membuat kalimat dengan aspek gimana ya. Tadi Ibu tanya. Ayo coba Zakia, bagaimana aspek bagaimana dan kapannya? Bagaimana pertempuran Surabaya bisa terjadi? Ya, jawabannya Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pada 9 November 1945
terjadi pertempuran besok. Oke, yang kapannya kayak mana? Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Ya, kapan? 10 November 1945. Coba Jojo, kalimat dengan aspek siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran Surabaya? Siapa? Yang terlibat dalam pertempuran Surabaya adalah pihak Inggris dan pihak Indonesia. Oke, bagus. Nah, coba Vanessa, kalimat dengan aspek apanya? Peristiwa apa yang terjadi saat pertempuran Surabaya? Ya. Peristiwa yang terjadi dalam pertempuran pasukan Inggris lawan pasukan Indonesia. Oke, jadi kalimat apanya itu peristiwa apa yang terjadi saat pertempuran Surabaya. Yang aspek apanya? Mengapa pasukan Inggris menggempur Surabaya? Ya. Karena ultimatum Inggris ditolak Indonesia. Oke, itu tadi aspek mengapa ya. Coba Raihan, aspek di mana buat kalimatnya? Di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Di mana terjadinya? Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya. Oke, bagus. Jojo, fokus. Oke, tadi kan sudah baca tentang cerita pertempuran Surabaya ya. Siapa yang mau menceritakan kembali tentang pertempuran Surabaya menggunakan kata-kata sendiri? Coba siapa? Saya, Bu. Oke, Zakia. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertempuran ini melibatkan rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran Surabaya adalah setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Nalibi pada tanggal 30 Oktober 1945. Rakyat Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris. Pada tanggal 10 November 1945, Indonesia digempur pasukan Inggris dari berbagai arah. Tanggal pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Oke, coba apa makna yang bisa kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Siapa yang mau jawab? Ayo, Vanessa. Demi mempertahankan NKRI, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat masih bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Oke, bagus. Jadi sampai sini paham ya bagaimana upaya bangsa Indonesia itu mempertahankan kemerdekaannya dan mengenai aspek 5W. Apa coba aspek 5W 1H itu tadi? Bagaimana, siapa, mana, Kapan, mengapa. Oke. Kita ke materi selanjutnya ya mengenai ciri khusus pada hewan. Coba perhatikan pada gambar itu ada hewan apa aja? Ayam, bebek, ikan, cicak. Coba Zakia sebutkan ciri-ciri cicak. Ciri-ciri hewan memiliki pengekat kaki, ekor yang bisa putus, mempunyai 4 kaki. Ciri-ciri habitatnya menempel di tembok atau di atap rumah. Oke, coba Jojo ciri-ciri bebek. Mana ciri-ciri bebek? Ciri-ciri hewan. Bebek memiliki bulu berteguk, kaki berselaput, bersayap. Oke, ciri-ciri habitatnya Daratan gimana? yang becek, sawah, perairan, air tawar. Oke, susah ya kalau nggak bisa ngomong R. Coba Rehan, ciri-ciri dari ikan. Ciri-ciri hewan: ikan bernafas dengan insang, memiliki sirip, memiliki sisik. Ciri habitatnya hidup di air. Oke, ini nih ya contoh ikan yang habitatnya hidup di Air. air. Ikan apa ini? Cupang. Cupang Nemo. Oh ya, cupang Nemo. Ini adalah ciri-ciri hewan yang hidup di air. Coba Vanessa, ciri-ciri ayam. Ciri-ciri ayam bertelur, berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap. Habitatnya? Habitatnya daratan, hutan, atau pekarangan rumah. Oke, di sini ada yang bisa bawain cicak nggak? Besok Coba ambil cicaknya Jojo. Coba, mana? Yang katanya tadi cicak ya, dikeluarin dong. Tapi masukin lagi ya. Nah, Ayo, jangan takut, diam. Ayo coba, ini apa ini? Dia sejenis cicak juga ya. Pada takut ya anak ceweknya ya. Coba tunjukin ke kamera Jojo. Oke, jadi itu sejenis hewan yang mirip dengan cicak juga ya. Dia memiliki perekat di kakinya. Coba tunjukin ke anak ceweknya. Gitu aja, takut jangan dideketin. Dah, simpen lagi, simpen. Oke, tadi itu yang kita pelajari hewan berdasarkan jenis habitatnya. Terus yang ditunjukin Jojo sama Rehan tadi adalah
hewan yang memiliki perkat di kakinya seperti cicak ya. Sekarang lihat, kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan berdasarkan jenis makanannya. Lihat, ibu bawa hewan apa? Kucing. Kucing ya. Oke. Yuk coba lihat ciri khusus pada kucing ini. Memiliki apa dia? Telinga. Terus ini tuh, kita lihat cakarnya ya tuh, cakarnya. Kucing ini adalah jenis hewan karnivora karena dia makan daging, pergi makan ikan ya. Ini tuh, ciri kucing. Terus tuh dia punya gigi taring tuh. Mana? Buka mulutnya. Tuh. Taringnya kelihatan nggak? Nah, itu tadi ciri Dan khusus memiliki hewan. kumis. Ya, pada kucing. Nah, tadi adalah hewan berdasarkan jenis makanannya ya, yang karnivora. Yuk, sekarang kita lihat hewan pemakan segalanya atau? Omnivora. Oke, yuk kita pergi yuk. Kita lihat hewannya yuk. Ayo anak-anak, sekarang kita ngelihat hewan berdasarkan makanannya, yaitu yang pemakan segalanya apa? Ayam. Omnivora ya, ayam ya. Coba perhatikan ciri khusus pada ayam itu. Ayo coba. Ayo coba lihat ciri-ciri pada ayam itu. Ayo perhatikan ya ciri-ciri pada ayam itu ya. Nanti ibu tanya. Ayam itu termasuk hewan apa anak-anak? Omnivora. Atau? Pemakan segalanya. Nah, oke, coba lihat Ge. Itu ayamnya memiliki ceker, itu berfungsi untuk mengais tanah untuk mencari makanannya. Ayam biasanya ada yang makan cacing kan? Terus ada yang makan biji-bijian juga kan? Nah, perhatikan ya. Ayo. Itu paruh ayam gunanya untuk apa coba? Untuk mengambil makanannya, sejenis biji-bijian. Karena kan biji-bijian kecil-kecil tuh. Jadi dia mematuknya dengan paruh. Terus ngambil cacing juga menggunakan paruhnya. Pernah ngeliat kan ayam ngeker-ngeker tanah terus memakannya? Oke, tadi kan kita sudah melihat secara langsung dua jenis hewan berdasarkan makanannya. Yo, yang kucing tadi itu hewan jenis Omnivora. Oke, yang ayam hewan jenis Omnivora. Oke, omnivora ya. Yuk, agar lebih mengerti dan memahami tentang ciri khusus pada hewan selain kita sudah melihatnya secara langsung tadi, kita simak video berikut ini ya. Kucing merupakan salah satu jenis hewan berkaki empat yang sangat mudah untuk dijinakkan seperti halnya pada hewan peliharaan yang lain. Kucing merupakan hewan karnivora karena memakan ikan dan daging. Ini disebabkan dari ciri-cirinya yang mempunyai gigi taring, cakar, dan sistem pencernaan. Ciri lain dari kucing adalah sebagai berikut. Kucing memiliki mata yang sangat tajam. Ini berfungsi untuk melihat dan mencari mangsanya pada malam hari. Dan mata kucing juga dapat membesar dan mengecil sesuai dengan pencahayaan yang masuk ke dalam matanya. Kucing juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan ini berguna untuk memperkecil suara langkah kakinya saat berjalan sehingga musuh dan mangsanya tidak mendengar. Kucing memiliki bulu pada tubuhnya. Bulu kucing memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap hangat di saat musim dingin atau hujan datang. Mempunyai cakar. Cakar pada kucing berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari musuhnya atau lawan dan sebagai alat penangkap mangsanya. Dan kucing juga memiliki misai atau kumis. Lidah kucing selain sebagai alat pencerna makanan, lidah kucing juga berfungsi sebagai alat membersihkan diri atau mandi pada kucing. Kucing memiliki gigi taring yang berfungsi untuk merobek dan memegang mangsanya atau makanannya. Dan gigi lainnya berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Kucing memiliki telinga yang sangat peka terhadap suara sehingga dapat mengetahui kedatangan musuhnya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam adalah jenis hewan berkaki dua yang dimana selalu berkokok di setiap pagi hari. Ayam termasuk ke dalam golongan binatang bersayap atau sering disebut juga aves.
Ayam termasuk hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Ayam memiliki kaki yang biasa disebut ceker. Ceker ini berfungsi untuk mengais makanannya yang berada di dalam tanah. Ayam memiliki paruh yang berfungsi untuk memudahkan ayam saat mengambil biji-bijian. Dan ciri khusus yang dimiliki ayam adalah jengger yang terletak di atas kepalanya dan juga di bawah lehernya. Jengger ini digunakan sebagai penghias untuk menarik lawan jenisnya. Ayam memiliki sayap yang digunakan untuk keseimbangan bergerak, bukan untuk terbang. Ayam memiliki habitat asli seperti hutan, dan ayam memiliki habitat buatan yaitu perkarangan rumah atau halaman rumah. Sekujur tubuh ayam tertutupi oleh bulu kecuali bagian kakinya. Bulu ayam berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Ayam merupakan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kambing termasuk hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang yang berfungsi untuk menopang tubuh kambing sewaktu berdiri. Kambing memiliki daun telinga yang panjang dan memiliki sepasang tanduk. Tanduk pada kambing dipakai untuk menyerang ataupun melindungi diri dari musuh. Mata pada kambing terletak di bagian samping kepala, yang membuat kambing dapat lebih waspada dalam mengamati. Oke, tadi kan kita sudah melihat dan mengamati secara langsung maupun dari video mengenai ciri khusus pada hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Coba, tadi kan udah secara langsung tuh mengamati kucing dan ayam. Ada yang bisa menyebutkan kucing itu jenis hewan apa dan ayam jenis hewan apa? Coba Zakia, kucing jenis hewan apa? Karnivora. Karnivora berarti dia pemakan Daging. ya, pemakan daging atau ikan. Kenapa dia bisa dibilangin pemakan daging atau karnivora itu? Karena dia memiliki taring. Tadi kan ditunjukin kan taringannya. Ya. Terus memiliki cakar yang tajam. Itu berfungsi untuk mencengkram mangsanya dan menggigit Ya. mangsanya ya. Yuk, Vanessa, ayam tadi jenis hewan apa? Omnivora. Karena dia memakan cacing, memakan biji-bijian ya. Terus lihat nggak tadi tembolok ayam di sininya. Nah, terus itu dia memiliki ceker untuk mengais-ngais Tanah. Nah, kalau kambing jenis hewan herbivora, pemakan Daun. Oke, pemakan daun, pemakan rumput, pemakan tumbuhan ya. Ada pernah lihat kambing memiliki taring? Enggak, karena kambing itu bukan hewan karnivora tapi herbivora, dia pemakan segala pemakan apa? Tumbuhan ya. Dia memiliki gigi seri dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah rumput-rumputan tadi itu ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, 5W1H dan ciri khusus pada Hewan. Oke, berdasarkan tempat tinggal dan berdasarkan jenis makanannya ya tadi kita belajar. Jangan lupa tugas di rumah itu mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan, dan Bandung Lautan Api. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Berdoa. Mulai, Jojo, sikapnya yang baik. Ya, berdoa, mulai. Selesai? Ibu akhiri pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.